الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Kemudian bertolaklah kalian atau bergeraklah kalian dari padang Arafah sebagaimana orang-orang dahulu bertolak dari padang Arafah. Wastaghfirullah, ya, maka istighfarlah kepada Allah, mintalah ampun, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan musim haji, manasik haji, ya. Arafah ini, ya, padang Arafah atau wukuf di Arafah itu rukun haji yang sangat vital, yang sangat penting, yang tidak bisa ditinggal meskipun dalam kondisi sakit, ya. Ada 3, ya, kalau nggak salah rukun haji itu yang harus di 4, ya, ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan wukuf. Nah, ini 4 rukun haji yang tidak bisa diwakilkan, ya, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diganti dengan dam. Artinya kalau orang itu terlewat melakukan maka tidak sah hajinya, maka harus mengulang tahun depan. Ya, meskipun orang sakit, ya. Jadi misalnya dia sakit parah, ya, masuk CCI, CCU, apa namanya, yang sangat apa namanya, eh, apa namanya itu, orang yang dioperasi misalnya, orang yang sudah diopname misalnya, tinggal tabung gas bersamanya misalnya gitu. Maka dia harus dibawa ke Arafah, tetap dibawa ke Arafah oleh ambulans. Meskipun dia wukufnya di dalam mobil. Dia tetap harus berada di Arafah meskipun hanya 5 menit, ya, menjelang matahari terbenam misalnya, menjelang matahari terbenam tanggal 9 Zulhijjah, dia harus ada di Arafah. Baru nanti mendapati matahari terbenam, dia di Arafah. Nah, itu baru wukuf. Meskipun hanya 5 menit. Ya, ini, ya, apa namanya? Karena Arafah ini adalah rukun haji yang tidak bisa ditinggal, tidak bisa diwakilkan dan juga tidak bisa dibayarkan. Ya, nggak bisa diganti dengan dam. Ya, kalau yang lain, ya, mungkin bisa diwakilkan atau bisa diganti dengan dam. Ya, kita nggak perlu melakukan kalau ada halangan. Kalau rukun, kalau tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah tidak bisa, harus dilakukan. Nah, yang menarik adalah pada zaman sebelum Islam, ya, taruhlah zaman jahiliyah, ya, Quraisy itu, Quraisy ini menganggap diri mereka tidak perlu wukuf di Arafah, ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa yang namanya manasik haji itu sudah ada sejak zaman Ibrahim. Nah, turun temurun itu ribuan tahun berlanjut. Nah, ketika datang zaman sebelum Islam, sebelum Rasulullah itu, Quraisy yang mengendalikan Mekah, gitu, mereka ini tidak ikut sama rombongan jamaah yang lain. Ya, mereka menganggap kami ini adalah penduduk asli Mekah. Kita nggak perlu wukuf, gitu. Sehingga mereka nggak wukuf di Arafah, mereka hanya sampai di Muzdalifah baru balik lagi ke Mina, kemudian ke Mekah itu. Nah, maka Rasulullah SAW, ya, oleh Allah supaya mengoreksi cara manasik seperti itu. Jadi summa afidu min haitsu afadan nas. Ya. Tapi kalian harus tetap wukuf di Arafah, kemudian tinggalkanlah Arafah, ya. Kemudian beralihlah ke Muzdalifah. Min haitsu afadan nas. Bertolaklah kalian dari seperti orang-orang bertolak dari Arafah. Ini menandakan bahwa Arafah ini adalah termasuk rukun haji atau wukuf di Arafah termasuk rukun haji. Secara ringkas mari kita selengkapnya kita lihat faedah ayat tadi. Pertama, wujubul mabit di Muzdalifah. Setelah dari Arafah kita singgah di Muzdalifah. Ya. Muzdalifah ini bermalam, ya, bermalam di Muzdalifah sebelum sampai ke Mina, ya. Mungkin yang sudah ibadah haji itu sudah tahu itu, ya. Summa fidu min haitsu afadanna. Seperti karena ayat tadi sebagaimana orang-orang itu telah apa namanya setelah dari Arafah sehingga di Muzdalifah. Kemudian Bapak Ibu faedah lagi bahwa
anna nasa fi ahkamillahi ta'ala sawa. Nah, ini penting sekali. Bahwa manusia itu di hadapan Allah sama. Manusia itu di hadapan Allah sama. Ya. Termasuk juga dalam peribadatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu kelompok dari kelompok yang lain dalam hal ibadah. Jadi misalnya pejabat ya tetap wukuf di Arafah, tetap di Muzdalifah, tetap di Mina. Nggak boleh dia hanya loncat-loncat misalnya karena misalnya dia adalah pejabat misalnya, nggak bisa ya. Jadi tadi Allah Subhanahu wa taala mengoreksi apa yang menjadi kebiasaan buruk di Quraisy yang mereka tidak mau wukuf di Arafah ya. Hanya langsung di Muzdalifah baru balik. Nah, jadi itu sama dengan yang lain. Artinya dalam hal ibadah semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dikhususkan satu dari yang lain. Ya. Jadi kalau wukuf semuanya wukuf, mabit semuanya mabit, melontar jumrah di Mina semua melontar jumrah. Tidak mengkhususkan satu sama lain. Dan an-nasu fi ahkamillahi ta'ala sawa. Jadi manusia itu di hadapan hukum Allah itu sama. Tidak boleh ada yang pengecualian. Ya. Kecuali barangkali para nabi dalam hal beberapa hal tertentu ya. Misalnya apa yang menjadi kekhususan bagi nabi ya. Misalnya kalau nabi itu wajib atas beliau qiyamul lail. Bagi nabi salat tahajud itu wajib. Mungkin kalau kita umatnya tidak. Ya. Misalnya kalau beliau misalnya boleh ya puasa 1 kali 24 jam misalnya. Atau 2 kali 24 jam puasa itu bagi beliau boleh, kalau kita enggak boleh. Nah, misalnya kalau beliau bisa menikah misalnya dengan walinya Allah misalnya ya, seperti pernikahan dengan Zainab binti Jahaz itu yang menikahkan Allah langsung, itu bukan walinya. Nah, itu khusus bagi Nabi ya. Demikian hanya misalnya Nabi boleh menikah lebih dari 4 misalnya. Nah, kalau umat tidak boleh. Nah, ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi yang tidak dimiliki oleh umat yang lain atau orang lain, karena memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annahu yushra' an yastaghfirullah azza wa jalla fi akhir ibadat. Ini penting sekali. Jadi disyariatkan untuk istighfar kepada Allah setelah selesai beribadah. Nah, jadi Bapak Ibu, ibadah apa saja yang kita lakukan, mau sholat, mau zakat, haji dan lain sebagainya, mau puasa, setelah kita menyelesaikan itu kita istighfar. Ya. Istighfar dan minta doa. Ya. Jadi Astagfirullah. Nah, jadi setiap kita telah melaksanakan ibadah apa saja, kita istighfar. Istighfar dalam hal minta ampun ya. Ada 2 makna istighfar di sini. Istighfar mungkin apa yang kita lakukan ini tidak mumpuni, tidak maksimal, tidak memenuhi apa yang menjadi tuntunan yang sempurna misalnya, nah kita istighfar. Atau kita istighfar ini mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan ini bisa menutupi kesalahan kita. Nah, ya, itu faedahnya istighfar. Jadi kita ini istighfar, barangkali apa yang kita lakukan dari ibadah ini ada kurangnya misalnya. Maka kalau kita habis salat kan jadi astagfirullah, astagfirullah ya. Setiap kita salat itu istighfar. Ya. Karena bisa jadi ibadah yang baru saja kita lakukan barangkali ada kekurangan. Nah, maka kita istighfar. Nah, atau makna yang lain atau hikmah yang lain ya, dengan doa yang kita dengan ibadah yang baru saja kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Nah, kita dengan istighfar itu ya. Kemudian ayat berikutnya, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ya, inilah doa yang selalu kita ucapkan ya, yang sudah sangat terkenal ya.
doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jika kalian telah menyelesaikan rangkaian manasik haji kalian, kata Allah, faiza qadaitum manasik fazkurullah, sebutlah nama Allah. Ya. Sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian. Ya, jadi memang di kebiasaan bangsa Arab itu selalu menyebut nasab mereka. Ya, itu. Jadi selalu menyebut nasab mereka, saya ini ibnu fulan, dan sebagainya. Maka Allah meluruskan, ya boleh kita menyebut nasab, ya, tapi tidak berlebihan. Nah, jadi sebutlah nama Allah, nah, zikirlah kepada seperti kalian itu menyebut bapak-bapak kalian. Nah, jadi yang pantas disebut-sebut itu Allah sebetulnya, itu kan. Fazkurullah ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra, atau lebih banyak, atau sebutlah nama Allah, zikirlah, sebutlah nama Allah lebih banyak daripada kalian menyebut bapak nenek moyang kalian. Nah, kemudian setelah itu faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, di antara manusia ya setelah ibadah itu hanya meminta ya kebahagiaan dunia. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dia hanya minta dunia saja, sementara akhirat tidak dapat. Wa minhum, may yaqulu rabbana, tetapi ada juga di antara manusia itu yang berdoa sempurna. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Nah, inilah doa yang selalu kita baca Bapak Ibu, ternyata ada di surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, ini. Selanjutnya kita lanjutkan ini makna ayatnya, ini tafsirnya, lalu kita langsung kepada faidahnya. Dari faidah ayat di atas tadi beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, ya. Min fawaidil ayat annal insana yanbaghi lahu iza qada minal ibadati alla yaghfala man zikrillah. Nah, ini tadi. Ya, jika kalian telah menyelesaikan ibadah apa saja, jangan lupa selalu sebut nama Allah. Ya, fazkurullah. Ya. Faiza qadaytumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullah. Jika kalian telah menyelesaikan salatmu, menyebarlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan sebutlah nama Allah. Nah, zikrullah. Jadi kalau kita telah menyelesaikan apa saja dari ibadah, maka kita selalu menyebut asma Allah. Jadi maka setelah kita ibadah salat kan ada itu, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini semuanya adalah zikrullah setelah ibadah salat. Demikian halnya setelah haji ini. Nah, kemudian taqdimu zikrillahi ta'ala ala zikril walidain. Ya. Jadi diutamakan menyebut asmanya Allah, baru nanti menyebut nama orang tua atau nenek moyang. Annal ajdad fi musammal ada. Ya, jadi kakek dan ke atas itu kadang-kadang disebut dengan bapak-bapak, ya bisa, karena mereka adalah usul, ya. Jadi mereka adalah dari atas, ya. Jadi kadang-kadang kakek disebut bapak itu. Kemudian bayan inqisamin nas fi ma yatlubuna min Allah. Ya, manusia itu kadang-kadang ada yang hanya minta kebahagiaan dunia saja. Ya, diul ghayatil hamidah wal himamil haliyah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi ada juga manusia ini mintanya yang lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dua-duanya. Nah, jadi Bapak Ibu sama Allah Subhanahu, boleh kita minta dunia, boleh. Kan Allah juga, dunia juga milik Allah kan. Boleh. Tapi sebaiknya minta dua-duanya. Karena kita ini tidak hanya hidup di dunia, kita juga ingin hidup bahagia di akhirat. Maka mintalah kepada Allah kebahagiaan akhirat dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah,
Jadi ada kebahagiaan dunia dan juga ada kebahagiaan di akhirat. Kemudian annal insana la yuzam idza talaba hasanatid dunya ma'al satul akhirat. Manusia itu tidak tercela, ya, tidak tercela jika dia minta dunia dan juga minta akhirat. Minta kebahagiaan dunia dan minta kebahagiaan akhirat. Karena ini adalah anjuran dari Allah, ya. Jadi manusia kalau minta kebahagiaan surga itu ya enggak apa-apa. Malah itu dianjurkan. Ya. Di sini Allah mengajari kita. Ya. Wa minna anal insana muhtaj ila hasanatid dunya. Ya. Faedah lagi Bapak Ibu bahwa memang kita manusia ini butuh kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Jadi tidak ada orang hanya butuh akhirat saja. Saya kira ini kita sudah sering mendengarkan ceramah-ceramah bahwa manusia itu bukan hanya butuh kehidupan dunia, tapi juga butuh akhirat. Bahkan kalau bisa ditimbang-timbang, tidak apa-apa orang itu menderita di dunia asalkan bisa bahagia di akhirat. Ya, jadi kalau disuruh milih, ya, untuk menggapai akhirat harus bersusah payah di dunia, nah itu nggak apa-apa. Daripada bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Nah, tentunya kita pengennya dua-duanya. Bahagia di akhirat juga bahagia di dunia. Ya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, isbatul akhirah. Dengan adanya permintaan doa tadi itu dengan sendirinya mengisyaratkan adanya kehidupan akhirat. Bahkan termasuk rukun, ya. Orang yang tidak percaya akan kehidupan akhirat itu kafir, ya. Demikian hanya dengan adanya doa tadi, ya, sekaligus mengisyaratkan adanya namanya azab, ya, di akhirat, yaitu neraka. Ya, jadi orang yang tidak percaya neraka kafir, ya. Dan jika ada yang tidak percaya surga berarti dia kafir, karena surga dan neraka ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan akhirat, yaitu satu kaitan yang tidak bisa dipisah, ya. Jadi dua-duanya itu bagian terpenting daripada keyakinan kita akan akhirat, ya. Jadi siapa yang tidak percaya akan surga dia kafir. Siapa yang tidak percaya akan neraka dia kafir juga. Karena dua-duanya ini termasuk, ya, bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan akhirat. Ya. Minha isbatu ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari faedah dari hadis atau dari ayat tadi kita pahami pula bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mengetahui, Maha mendengar, ya, dan juga Maha kuasa untuk memberi apa saja yang yang diminta oleh hambanya. Kalau kita berdoa, otomatis Allah mendengarkan. Ya. Allah mengetahui apa yang kita minta. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ya. Mereka itulah yang memperoleh bagian sesuai dengan apa mereka kerjakan. Nah, ini yang berkaitan dengan permintaan tadi. Jadi apa yang kita minta tentu sesuai dengan perbuatan kita. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya. Mereka itulah yang memperoleh nasib atau bagian sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah, walikullin darajatin mimma amilu. Tentu Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, apa yang kita peroleh sesuai dengan perbuatan kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walikullin darajat, ya. Setiap manusia itu mempunyai tingkatan sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, may yashfa' syafa'atan hasan yakul lahu nasibun minha. Ini juga ada yang berkaitan itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya, tentu memberi sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu memperbanyaklah kita beramal agar kita memperoleh bagian yang banyak pula nanti di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal saleh yang baik maka pasti akan melihat balasannya. Demikian sebaliknya,
Barang siapa yang beramal buruk juga akan melihat balasannya. Faman saqulat mawazinu bahwa fi 'ishatir radiyah. Ya, barang siapa yang catatan atau timbangan amal kebaikannya sangat berat, maka dia memperoleh kehidupan yang baik. Ya. Sebaliknya man khaffat, amal kebaikannya ringan atau amal buruknya itu lebih tinggi, amal buruknya itu lebih berat, maka terancam dengan tempat fa ummuhu hawiyah, ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tentu kita ingin semuanya insyatin radiyah, kehidupan yang menenteramkan nanti di alam akhirat insyaallah. Baik. Faedah Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, min fawaidil ayat anna sawaba yakun bil adl. Nah ini dia. Bahwa memang apa namanya? Bagian yang diperoleh manusia itu ya sangat adil. Ya. Manusia itu sangat bagian diperoleh sangat adil. Ulai kalau nasibu mimma kasabu. Ya. Lakin bil adil fil uquba atau bil fadli fil masubah. Ini penting untuk kita penting untuk kita ketahui bahwa ketika Allah mengazab itu mengazab dengan adil. Ya. Tetapi ketika Allah membalas kebaikan itu bil fadl. Nah, artinya balasan Allah jauh lebih besar daripada apa yang diperbuat oleh manusia. Ya. Tapi ketika manusia itu berbuat sebaliknya, maka hukumannya itu tidak melebihi, ya, tidak melebihi kesalahan. Maka manja abil hasanati falau asyru amsaliyah, kan itu ayatnya. Jadi kalau dalam hal kebaikan Allah balasnya berlipat-lipat. Tapi kalau hal keburukan Allah balasnya satu, gitu. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Nah. Kemudian Bapak Ibu faedah lagi, tamamu qudratillah ta'ala wa anna Allah sari'ul hisab. Ya. Allah Subhanahu wa taala di samping dia Maha Rahmah, tapi jangan lupa dia juga Maha cepat azabnya, ya. Cepat hisabnya. Wallahu sari'ul hisab. Ya. Jadi dalam setiap kesempatan, dalam setiap ibadah, kita selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah. Kemudian berikutnya ayat berkaitan dengan bermalam di Mina ini. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ini sebutlah nama Allah, zikirlah, ya. Berzikirlah kalian dengan menyebut asma-Nya Allah di hari-hari yang terhitung. Nah, mana hari-hari yang terhitung itu? Yaitu ayyamut tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Faman ta'ajjala, kata Allah, barang siapa yang ingin segera meninggalkan Mina dalam setelah 2 hari, yaitu 11 dan 12, fala isma alaihi, tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhar, dan siapa yang menunda, ya, sampai besok, fala isma alaihi, dan tidak ada dosa juga baginya. Ya, jadi kita disuruh milih, silakan. Nafar awal 2 hari di Mina, balik ke Mekah. Atau nafar sani, nah, tunggu sampai besok. Ya. Bagian nafar awal, kalau mau niatnya cuma 2 hari, maka dianjurkan untuk segera meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari. Nah, kata para ulama, kalau orang ini mau niatnya nafar awal, ternyata leha-leha, santai-santai, sampai matahari terbenam dia masih ada di kemah Mina, maka itu harus melengkapi, menyempurnakan malamnya sampai besok, ya. Nah, lain halnya, ya ini juga mungkin banyak pertanyaan dari jamaah haji. Seandainya dia niatnya nafar awal, sudah meninggalkan kemah, tapi karena macet, ya itu sampai 5 jam, ya sampai 3 jam misalnya, macet, jadi matahari terbenam tanggal 12 Zulhijjah itu masih di Mina, tapi sudah di mobil, ya, dalam perjalanan menuju Mekah. Kata para ulama itu sudah dihitung dia meninggalkan Mina. Meskipun posisi realnya masih ada di Mina, tapi karena faktor tadi itu, karena ada kemacetan, ya memang ini pemandangan setiap tahun ini, ya.
Jadi yang jamaah haji ingin nafar awal ya sudah meninggalkan kemahnya, ya, tapi di tengah perjalanan tiba-tiba macet sehingga sampai matahari terbenam mereka masih ada di Mina. Padahal kan aturannya kalau mau nafar awal segera meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Kalau tidak berarti dia melanjutkan sampai besok. Nah, ini. Jadi kalau sebabnya itu karena faktor macet, sudah bergegas-gegas, sudah sudah bersiap-siap ya, barang-barang semuanya sudah dimasukkan, sudah tinggal diberangkat misalnya gitu, sudah ada di dalam mobil, ternyata macet. Nah, itu tidak kemacetan tadi insya Allah tidak menghalangi dia itu nafar awal. Ya, lain halnya kalau orang santai-santai kan, maunya nafar awal, kembali ke kemah santai-santai, ngobrol-ngobrol, tidak ada niatan untuk meninggalkan kemah misalnya, tiba-tiba setelah itu matahari terbenam, ya sudah harus melanjutkan sampai besok. Ya. Jadi menyebut asmanya Allah ini di hari-hari tertentu maksudnya adalah hari tasyrik ya, tanggal 11, 12 dan 13. Ya. Ya. Hari ini adalah ya hari-hari menyembelih bagi jamaah haji atau dari umat Islam yang ada di luar Mekah ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari melontar dan juga hari-hari menyembelih ya. Waskurullah fi amin. Jadi menyebut nama Allah itu bukan hanya tanggal 10 ya, biasanya jamaah haji itu kalau sudah tanggal 10 sudah selesai menyebut asmaul husna. Tidak. Padahal kita selalu zikrullah itu setelah tanggal 10 juga, dari 11, 12, 13 itu hari penyebut nama Allah. Termasuk juga yang tidak haji ya. Biasanya di tanah air ini ramainya takbir itu hanya tanggal 10 karena sudah ada hari penyembelihan, besok PNS masuk sehingga tanggal 11 sepi lagi kan ya. Padahal sebetulnya itu meskipun tidak ada penyembelihan ya tetap takbir, tahmid dan tahlil ya, karena hari-hari tanggal 11, 12, 13 itu adalah hari-hari takbir, hari-hari zikir itu. Wazkurullah fi ayyami ma'dudat kata Allah. Sebutlah, berzikirlah dengan menyebut asmanya Allah di hari-hari tertentu yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Ini hari-hari makan, hari minum, maka diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari itu ya. Hari-hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yaumaini tadi yang mensegerakan meninggalkan Mina setelah 2 hari atau nafar awal istilah haji sekarang, boleh, atau menunda sampai besok melengkapi sampai tanggal 13 itu juga boleh. Wa man ta'akhkhar fala itsma alaihi liman ittaqa ya. Dua-duanya sama insya Allah ya, dua-duanya sama. Yang mau nafar awal silakan, nafar sani juga silakan ya, insya Allah. Mungkin ada yang mengatakan nafar sani lebih afdal ya, itu ya kita hormati juga ya. Tapi kalau kata ini sebetulnya sama saja sebetulnya. Liman ittaqa. Jadi dua-duanya adalah bagi orang yang bertakwa. Kemudian kita ambil faedah Bapak Ibu. Satu, min fawaidil ayat maziyatu zikri fi hazil ayyam. Nah, jadi adanya nilai plus ya. Adanya nilai plus dari zikir pada hari-hari ini. Karena Allah sebut langsung wazkurullah fi ayami ma'dudat. Padahal menyebut asmanya Allah kan berlaku setiap hari, setiap saat ya. Tapi kenapa Allah sebut fi ayami ma'dudat? Nah, itu berarti ada nilai plusnya. Berarti zikrullah pada hari-hari ini mengandung makna yang lain, artinya mengandung nilai. Ya, tentu fadilahnya lebih tinggi dibanding zikrullah di hari-hari yang lain. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu dalam subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang memberi isyarat bahwa membedakan ibadah suatu tertentu di waktu tertentu itu lebih afdal dibanding yang lain. Nah, gitu kan? Misalnya puasa sunnah ya. Di hari Kamis lebih afdal di hari yang lain itu. Padahal sama-sama puasanya. Yang membedakan adalah harinya tadi. Nah, itu dia. Nah, kan? Misalnya ketika di malam hari misalnya, malam sholat tahajud di tengah malam itu lebih afdal dibanding awal malam. Kan sama-sama tahajudnya.
sama-sama rakaatnya, sama-sama bacanya, tapi kan waktunya berbeda. Nah, ini sama dengan ini tadi. Ya, zikir pada hari tasyrik dengan zikir pada hari yang lain, zikirnya sama. Yang diucapkan juga sama, ya, tetapi nilainya berbeda karena tergantung kepada waktunya tadi. Nah, jadi banyak sekali dalam Islam ini hal seperti ini. Nah, marilah kita pandai-pandai mencari waktu-waktu yang efektif, waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang punya fadilah, ya kan? Misalnya ini puasa sunnah, ya, cari Senin Kamis, itu kan waktu fadilah, ya. Misalnya mungkin di antara panjenengan ada yang mau nyaut puasa, ya, ibu-ibu misalnya, waktu musim Ramadan dulu ada sekian hari yang tidak sempat puasa. Kapan mau gantinya? Cari hari Kamis atau hari Senin ganti. Itu hari fadilah itu. Niatnya adalah niatnya ganti, niatnya nyaur, bukan sunnah. Nah, niatnya nyaur sehingga sunnahnya masuk. Ya, fadilah hari Kamisnya atau Seninnya juga masuk. Atau misalnya mau puasa 3 hari setiap bulan, ya, cari hari Kamis. Misalnya pekan pertama hari Kamis, pekan kedua hari Senin, pekan ketiga hari Kamis juga. Misalnya. Bagus itu. Nah, inilah kita pandai-pandai mencari waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu fadilah yang punya nilai sehingga ibadah saat itu efektif dan juga mengandung nilai plus. Nah, itu maksudnya. Misalnya kita ingin membaca Al-Quran misalnya pada malam-malam, kita ingin membaca surat. Nah, baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, ini ada sunnahnya soalnya, ada fadilahnya di situ. Nah, jadi inilah umat Islam ini kita harus mencari-cari ibadah-ibadah di waktu tertentu dengan pahala yang berbeda. Nah, gitu. Nah, inilah kecerdasan dalam beribadah seperti itu. Annahu yajuz fi hadzal ayam asrasat ta'ajjul. Nah, bahwa orang boleh memilih antara nafar awal dan nafar sani, ya. Nafar awal itu cuma 2 hari di Mina langsung meninggalkan Mina. Nafar sani sampai besok, sampai 3 hari. Kemudian Bapak Ibu, si'atu fadlillah azza wa jal. Dari ayat di atas tadi kita bisa memahami bahwa begitu luasnya karunia Allah kepada kita. Wa taisir, dan juga kemudahan dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Di mana jamaah haji ini diberi kebebasan memilih antara nafar awal dan nafar sani sama-sama. Sama-sama tidak ada dosa baginya, orang ta'ajjala. Nah, ini juga paling tidak bisa mengurai kemacetan. Nah, jadi dengan adanya nafar awal dan nafar sani, artinya desak-desakan yang terjadi di jamarat itu bisa dihindari, ya, bisa dihindari. Desak-desakan. Kalau seandainya itu tidak ada nafar awal nafar sani, kita bisa bayangkan bagaimana macetnya, bagaimana jubelnya manusia ketika jamarat itu, ya. Semuanya pengen umpamanya 1 hari misalnya. Nah, alhamdulillah agama kita ini, ya, sangat mudah, ya. Orang boleh nafar awal sehingga silakan melentar baru meninggalkan Mekah sehingga Mina sudah menjadi lengang, kan gitu. Sehingga tidak ada lagi berjubel-jubel di sekitar jamarat. Memang ada titik yang barangkali tidak bisa dihindari, yaitu tanggal 10 pagi, ya. Tanggal 10 pagi pada hari tanggal 10 Zulhijjah. Di mana di situ yang jamarat yang dilempar cuma 1 tiang itu, sementara waktunya cuma tanggal segitu. Nah, ini yang barangkali yang tidak bisa dihindari. Tetapi kalau kita mengerti tentang manasik haji, ya, sebetulnya itu bisa dihindari dengan kita melontarnya di sore hari, tetapi masih dalam kondisi mahram, masih dalam kondisi ihram karena belum melontar, ya. Atau bahkan dia sudah bisa melakukan 2 hal, ya, di 2 manasik haji tanggal 10 gitu. Cukur dulu misalnya, baru menyembelih lagi, baru setelah itu nanti dia baru melontar, atau dia tawaf dulu atau sa'i dulu baru nanti dia melontar. Pokoknya tanggal 10 itu, ya, 2 manasik haji kalau kita sudah bisa lakukan maka sah kita sudah tahallul. Ya, kan di tanggal 10 itu kan ada menyembelih, ada melontar, ada cukur, ada tawaf, ada sa'i. Nah, 2 hal yang kita lakukan itu sudah bisa kita tahallul. Artinya sudah bisa memakai pakaian biasa.
Nah, khusus melontar jumrah tanggal 10 Zulhijjah, ya toh, karena memang desak-desakan manusia, sebetulnya orang itu bisa saja ya menunda melontarnya sampai sore. Ya, melontar sampai sore, baru nanti dia melontar, sehingga tidak terjadi titik yang bisa membahayakan ya jamaah haji, karena memang tanggal 10 Zulhijjah itu memang sangat ramai di Jamarat itu ya, Jamarat Aqobah ya. Kemudian wa minha la budda ay yakuna khurujuhu min Mina qabla an taghrib asy-syams. Ini tadi sudah saya singgung bahwa orang yang ingin nafar awal maka dia harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Ya. Sekali lagi ya, ini bagi yang nafar awal. Yang sudah berniat nafar awal melontar kemudian dia meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Gitu? Nah, tapi kalau seandainya ketika dia sudah meninggalkan kemah, sudah bergegas, sudah berada di mobil, ternyata macet, ya seperti yang pernah kami alami sendiri, itu maunya nafar awal, tapi ternyata macet sampai di Mina, sampai terbenam matahari masih di Mina. Nah, itu sah disebut nafar awal, karena memang niatnya sudah mau meninggalkan Mina, tapi karena faktor macet tadi, ya membuat dia terhalangi, dia terjebak dalam kemacetan, sehingga dia tidak bisa meninggalkan Mina kecuali di tengah malam atau sudah jam Isya itu misalnya ya. Tetap itu disebut dengan nafar awal. Nah, kemudian Bapak Ibu la yajuzu ta'jil atau ta'ajjul fil yaumil hadi asyar. Nah, tidak sah orang yang mengambil nafar awal tapi meninggalkan Mina tanggal 11. Ya. Karena tadi Allah mengatakan fi yaumaini minimal ya. Jadi kalau meninggalkan Mina tanggal 11 dengan ingin nafar awal nggak sah itu ya, harus besok ya, minimal tanggal 12 ya. Karena apa? Ada pemahaman dari sebagian awam itu menyangka bahwa Yaumaini itu 2 hari itu adalah tanggal 10 dengan tanggal 11. Nah, ini jadi pemahaman yang keliru. Sehingga tanggal 11 dari Zulhijjah itu sudah meninggalkan Mina. Nah, ini tentu kekeliruan ya. Jadi ada sebagian orang awam, jamaah haji yang awam menganggap bahwa 2 hari itu maksudnya adalah tanggal 10 dan tanggal 11. Ini pemahaman yang keliru ya. Yang benar adalah tanggal 11 dan tanggal 12 ya. Yaitu tanggal 11 dan 12 dari hari tasyrik ya. Kenapa? Karena tadi Allah menyebut hari-hari yang terhitung itu adalah setelah melaksanakan ibadah haji. Li'annallaha qala wazkurullah fi ayami ma'dudat. Itu setelah hari ya tanggal 10. Kemudian Bapak Ibu, annal a'mal al-mukhbar fiha al-mukhayyar fiha innama yantafil ism anha iza fa'alaha al-insanu ala sabil taqwa. Nah, ini dia. Jadi perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang dimana Allah itu diserahkan kita untuk memilih, gitu, ya memilih antara satu dengan yang lainnya, itu semata-mata atas dasar takwa, bukan karena ingin menggampangkan masalah. Ya. Dunat tahawun, ya limanit taqa. Tadi limanit taqa harus ada kaitnya ya, harus ada syaratnya. Jadi orang itu melakukan salah satu dari pilihan tadi betul-betul karena dasar takwa. Man fa'ala fima yukhayyaru fihi ala sabil taqwa wal ahz bi taysiri fa hadha la isma alai. Amma man fa'ala sabil tahawun wa adamul mubalat fa inna Allah alaihi ism ya. Tapi kalau orang itu menganggap remeh atau masalah ini ya, misalnya tadi itu ketika dia sudah melontar jumrah maunya nafar awal tapi santai-santai balik ke kemah ngobrol ya sampai matahari terbenam masih di Mina di kemah, nah maka dia itu namanya santai, itu namanya tidak termasuk di manit taqa. Maka oleh Allah katakan, maka oleh para ulama sebutkan dia harus melanjutkan ya sampai hari besok ya.
karena dia tenggelam matahari, dia masih ada di Mina. La yustafadu minal ayat jawazu ta'khir ila yaumil rabi' asyar. Ini juga penting. Bahwa dari ayat di atas tidak bisa dipahami ya, atau tidak boleh dipahami bahwa orang itu boleh menunda sampai tanggal 14. Tanggal 14 bukan lagi musim haji. Ya. Jadi tanggal 14 bukan lagi musim haji, sudah selesai haji itu. Ya, sudah selesai. Jadi rangkaiannya sudah selesai sampai tanggal 13. Ya. Jadi yang tersisa itu nanti adalah tawaf wada itu ya. Jadi tanggal 13 sudah selesai rangkaian haji. Jamrah itu hanya sampai tanggal 13, tidak ada tanggal 14. Ya. Jadi maksudnya tahar sampai tanggal 13. Kemudian wujub taqwa wattaqullah, tadi Allah mengatakan wattaqullah, itu menandakan bahwa kita wujub taqwa, senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ya, hadis ayat ini juga menandakan bahwa adanya namanya hari kebangkitan. Ya, isbatul ba'ats. Isbatu al-ba'ats. Bahkan kata para ulama, wukuf di Arafah itu mencerminkan padang mahsyar. Ya, jadi wukuf di Arafah itu mencerminkan padang mahsyar, di mana manusia ya berkumpul dalam satu titik, ya, satu padang. Ya. Nah, yang membedakan kalau di Arafah orang masih pakai pakaian. Nah, nanti kalau di padang mahsyar yang asli semua telanjang. Ya. Jadi Bapak Ibu, seperti dalam hadis Nabi SAW, innakum tuhsyaruna uratan, kata Rasulullah. Wahai manusia, ketika kalian itu nanti dibangkitkan dalam kondisi telanjang, ya seperti masuk kubur itu. Ya, kain kafannya sudah hancur kan, otomatis. Nah, berarti tinggal jasadnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangkit nanti dalam kondisi tidak berpakaian. Ya. Ada hadisnya itu. Ya. Jadi hadis Aisyah itu. Rasulullah mengatakan kita ini manusia nanti ketika dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian. Aisyah radhiyallahu anha, ya toh, langsung penasaran loh, gimana Rasul, kan masa laki-laki perempuan dalam kondisi telanjang. Ya, kata Zuhair aja, orang nggak kepikiran ke sana, orang pikirannya yang lain, ya, orang pikiran udah kepanikan itu yang dipikirkan, nggak ada sudah pikir-pikiran ke sana, itu subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mahsyar itu mencerminkan itu adalah wukuf di Arafah itu mencerminkan mahsyar di akhirat nanti. Wattaqu wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, kalian nanti akan dikumpulkan, kata Allah. Jadi ini berarti ibadah haji, rangkaian ibadah haji ini betul-betul mencerminkan apa yang akan terjadi nanti di akhirat kelak. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita sampai pada akhir, ya. Jadi selesai tentang masalah haji ini. Jadi kalau yang di hadis mungkin masih ada, tapi kalau di ayatnya sudah selesai. Nah, oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa menginjakkan kakinya di tanah suci dan melaksanakan ibadah haji, khususnya sekali lagi khususnya bagi anggota yang ada di pengajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka imana. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqa alam thayyiba mubaraka wa anta khairur raziqin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang agar kami bisa menginjakkan kakimu di tanah sucimu
dan melaksanakan ibadah haji atau umrah ya Rabb, dan bisa menziarahi masjid Nabimu sekaligus menziarahi makam Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada orang-orang yang belum pernah berhaji. Allah, anugerahkanlah kepada mereka rezeki yang luas, rezeki yang berkah, umur yang panjang, umur yang berkah, agar bisa berkesempatan menginjakkan kakinya di tanah suci Baitullah dan melaksanakan ibadah haji atau umrah ya Rabb. Allahumma innaka antas sami'ud du'a. Allahumma innaka antas sami'ud du'a. Allahumma innaka antas sami'ud du'a. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihhah wa la afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yadiru saqama. Allahumma allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tada'na zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaita wa la dainan illa addaita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.